Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat semua kan? Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas soal esai matematika kelas 8, penilaian tengah semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Untuk soal yang pertama, Uki dikontrak untuk bekerja pada suatu perusahaan selama 7 hari. Sebelum bekerja, dia diminta memilih antara diberi gaji sebesar 75.000 per hari selama seminggu atau diberikan gaji sebesar 10.000 pada hari pertama dan bertambah 2 kali lipat setiap harinya selama seminggu. Manakah pilihan terbaik yang harus dipilih Uki agar dia mendapatkan gaji yang maksimal? Jelaskan pendapatmu. Nah, dari soal tadi diketahui Uki dikontrak selama 7 hari dengan 2 pilihan gaji kan? Untuk pilihan yang pertama, gajinya 75.000 per hari selama seminggu. Nah, untuk pilihan yang kedua, gajinya 10.000 per hari dan bertambah 2 kali lipat setiap harinya. Kemudian yang ditanyakan, pilihan terbaik yang harus dipilih Uki agar mendapatkan gaji yang maksimal atau gaji yang paling besar. Ini pembahasannya. Jika Uki memilih pilihan gaji yang pertama, yaitu 75.000 per hari. Nah, kita tahu dalam waktu 1 minggu itu kan 7 hari ya. Jadi, 75.000 dikalikan 7 sama dengan 525.000. Nah, sekarang jika Uki memilih gaji yang kedua, ya seperti tadi diketahui hari pertama 10.000 dan bertambah 2 kali lipat setiap harinya. Jadi dia hari pertama mendapatkan 10.000. Kemudian hari kedua bertambah 2 kali lipat kan dari sebelumnya. Jadi 10.000 dikali 2 sama dengan 20.000. Untuk hari ketiga 20.000 dikali 2 sama dengan 40.000. Untuk hari keempat 40.000 dikali 2 sama dengan 80.000. Untuk hari kelima 80.000 dikali 2 sama dengan 160.000. Untuk hari ke-6 160.000 dikali 2 sama dengan 320.000. Nah, untuk hari ke-7 320.000 dikali 2 sama dengan 640.000. Nah, ini dijumlahkan ini 10.000 ya 10.000 kemudian 20.000 ditambah 40.000 ditambah 80.000 ditambah 160 tambah 320 tambah 640 ini totalnya 1.260.000. Nah, sekarang ini 1.260.000 ini yang gaji yang kedua. Sedangkan gaji yang pertama tadi didapatkan 525.000. Lebih besar yang pertama segini, yang kedua segini. Berarti kan lebih besar yang kedua ini ya. Nah, jadi karena pilihan gaji kedua lebih besar dari pilihan pertama, maka pilihan terbaik Uki adalah pilihan yang kedua. Kesimpulannya ini. Sekarang yang nomor 2. Gambarlah 2 garis sejajar yang tegak lurus dengan sumbu X dan salah satu garis berada di sebelah kanan serta berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, ini untuk pertama kalinya kita buat dulu sumbu koordinat kartesius. Nah, ini ya seperti ini. Yang di sini dikasih nama X, sumbu X ya di sini. Dan di sini ada sumbu Y. Kemudian permintaannya tadi, gambarlah 2 garis sejajar yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita akan gambar dulu garis yang sejajar dan tegak, yang 2 garis sejajar yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita gambar dulu ini ya, garis sejajarnya yang tegak lurus.
Kita gambar dulu. Nah, ini kan tegak lurus ya ini. Dengan sumbu X. Sumbu X. Misal kita kasih nama N. Terus salah satu garis berada di sebelah kanan serta berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Sekarang kita gambar garis yang kedua. Di sebelah kanan berarti daerah sini, daerah sini. Nah, tegak berjarak 5 satuan dari sumbu Y ya. Ini sumbu Y-nya. 5 satuan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini sumbu. Misalkan kita kasih nama sumbu M. Ini ya gambarnya. Untuk sumbu N ini, nah ini boleh nih bebas. Boleh di sini juga bisa. Di sini juga bisa, di sini juga bisa. Bebas untuk sumbu N. Tapi kalau untuk sumbu N ini harus ini ya, berjarak 5 satuan dari sumbu Y yang ini. Soal nomor 3. Pada koordinat kartesius terdapat 3 titik, yaitu A 4,4, B negatif 2,3, dan C 3,-2. Menurut kalian, bentuk bangun datar apa yang terlihat serta sebutkan sepanjang setiap sisinya. Yang pertama kita akan buat dulu sumbu koordinat kartesiusnya. Nah, kita kasih nama. Yang di sini sumbu X, yang di sebelah sini sumbu Y. Nah, diketahui titik A-nya 4,4, berarti di sini 4,4. Di sini titik A. Untuk titik B negatif 2,3, negatif 2 di sini. 3-nya di sini. Ya, ini titik B-nya di sini. Untuk C 3,-2. 3 di sini, negatif 2 di sini, berarti ketemunya ya, di sini yang C. Sekarang kita hubungkan antar titik ini. Nah, yang ditanyakan bentuk bangun datar apa yang terlihat. Dari sini terlihat bentuk bangun datarnya, bentuk bangun segitiga. Kemudian sebutkan panjang setiap sisinya. Untuk panjang AB, coba kita cari. Panjang AB kan di sini ya, sama di sini nih AB. Dia panjangnya berarti kita hitung dari 4 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 satuan. Untuk panjang AC, A di sini, C di sini. Coba kita hitung satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C juga 6 satuan. Berarti ini panjangnya sama ya. Sebelah sini dan sini. Kemudian kita hitung yang BC. B di sini, C di sini. Berarti kita hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Ya, ini diturunkan ke sini ya. Satuan. Nah, karena AB ini sama dengan AC, ya, segitiganya ini jadinya ini sama AB. Ini sama dengan AC. Jadinya bangun datarnya kan tadi baru segitiga ya. Berarti ini bangun segitiga sama kaki. Soal nomor 4.
Diketahui dua relasi. Relasi yang pertama yaitu makanan dengan komposisinya. Untuk relasi yang kedua yaitu hewan dengan jumlah kakinya. Nah, setelah kita amati apakah ada perbedaan antara relasi yang pertama dengan relasi yang kedua. Kita gambar dulu relasinya. Ini kita kasih nama A, himpunan A, ya ini himpunan B. Kita kasih titik-titik dulu. Ini makanan dengan komposisinya. Misalkan contoh makanannya ada bakpia, kepla, tiwul. Kemudian komposisinya kita ambil ada singkong, kelapa parut, gula, tepung, kacang hijau. Nah, kita sekarang kita relasikan. Bakpia isinya gula, komposisinya tepung sama kacang hijau. Kalau keplak, kelapa parut, gula, tepung. Untuk tiwul, singkong, kelapa parut, gula. Nah, dari himpunan A ini mempunyai pasangan di himpunan B lebih dari 1. Maka, karena ini ada relasinya, A dan B ini merupakan relasi tetapi bukan fungsi karena ada anggota A yang mempunyai 3 pasangan di anggota B. Kalau di sini contohnya malah semuanya mempunyai 3 pasangan di anggota B ya. Sekarang kita lihat untuk relasi yang kedua, yaitu hewan dengan jumlah kakinya. Hewannya kita ambil himpunannya misalkan ini dikasih nama P, yang ini dikasih nama Q. Himpunannya kita kasih isi sapi, hewannya ayam, kerbau, itik. Terus kakinya untuk berkaki 2 dan kaki 4. Sapi kakinya 4, ayam kakinya 2, kerbau 4, itik 2. Nah, ini kan terlihat sekali ya untuk himpunan P mempunyai pasangan hanya 1 di himpunan Q. Jadi, merupakan suatu fungsi karena setiap anggota P dipasangkan tepat 1 di anggota Q. Ini kan pasangannya tepat 1 ke anggota Q ya. Jadi, untuk melihat dia relasi atau bukan, yang kita lihat itu sebelah kanan ini. Ini juga. Kalau sebelah kanan ini mempunyai pasangan tepat 1 ini dengan yang di sebelah kiri, berarti dia merupakan fungsi. Oke, ini soal yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini soal yang terakhir. Di dalam Al-Quran terdapat 144 surat. Setiap surat memiliki jumlah ayat yang bervariasi. Contohnya, surat Al-Fatihah memiliki 7 ayat, surat Al-Baqarah memiliki 286 ayat, dan seterusnya. Nah, relasi antara surat dalam Al-Quran dengan banyaknya ayat, apakah merupakan fungsi? Kita lihat dulu kita dengan gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini surat dalam Al-Quran ini, yang ini banyaknya ayat. Misalkan ya, ini A, ini B, di mana A itu tadi surat dalam Al-Quran, dan B ini banyaknya ayat. Nah, ini kasih titik-titik dulu di sini. Ya, Al-Fatihah kita tahu ada berapa ayat? Ya, 7 ayat. Al-Maun ada 7 ayat juga. An-Nasr ada 3 ayat. Al-Qadr ada 5 ayat. Al-Ikhlas ada 4 ayat. Nah, ini terlihat sekali ya. Yang sebelah kiri mempunyai pasangan 1 di sebelah kanan. Jadi, berdasarkan diagram di samping, dapat disimpulkan bahwa relasi antara surat dalam Al-Quran dengan banyaknya ayat merupakan suatu fungsi. Karena setiap anggota A yang ini itu mempunyai pasangan
tepat 1 di anggota B. Jadi ini misalkan ini ada 2 ya, di Al-Ma'un sama Al-Fatihah. Tapi kan Al-Ma'un punya pasangan 1 yaitu 7, Al-Fatihah juga punya pasangan 1 yaitu 7. Itu nggak apa-apa. Yang penting yang sebelah kiri punya pasangan tepat 1 di sebelah kanan. Nah, terima kasih sudah bersedia menonton video pembahasan matematika itu tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.